seperti niku adalah sikap sing boten bener. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Lan boten sami kalian dina benjing. Hari ini adalah emas. Tapi emas yang sekarang bukan emas yang kemarin, juga bukan emas yang nanti. Lain niku. Makanya setiap waktu kita itu adalah semuanya berharga. Makanya jangan menunda ketika kita ada kesempatan untuk melaksanakan. Maka mereka disebut nih fal wajibu alaihi an-nuhudu ila ma yusiluhu ila maulahu qoblal fawat. Murid kewajibannya dan segera bangkit untuk melaksanakan amal sing dengan amal ini akan napa saged menghantar piyambake tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah sebelum dia kehabisan waktu itu. Makanya wonten pepatah mengatakan al waktu kasayf illam taqta'u qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau bukan kamu yang memotong pedang itu, maka pedang itu yang akan memotong kamu. Perumpamaannya kados niku. Waktu itu ibaratnya pedang. Nek kita sing ora nugel pedang kuwi, berarti pedang kuwi sing bakal nugel awake dhewe. Nah, makanya ini berarti ini kita simpulne adab kita wonten ngersanipun Gusti Allah niku adalah ketika kita sudah menemukan waktu dan gitu sempat kita untuk bisa kita melaksanakan amal itu, monggo ojo ditunda-tunda maneh. Ojo rumangsa waktu yang akan datang akan lebih baik daripada waktu yang sekarang. Waktu yang paling baik adalah waktu saat ini. Maka hadapilah waktu saat ini dengan hal yang baik. Jangan disia-siakan. Niku adab sing bener wonten ngersanipun Gusti Allah. Nek dheweke ora gelem ngeten iki nuduhne nek pancen dheweke bodho. Niki pemahaman wonten hikmah ke-27 niki. Nah, ini makin disambung pada hikmah ke-28 nanti akan kita bahas. Dengan kita itu segera beramal, maka kita itu oleh napa niku makom, memperoleh makom ingkang dipun tempataken Gusti Allah dhateng kita. Sehingga niku mangke harapane makom itu akan terus berkelanjutan pada diri kita. Dan ini merupakan tanda-tanda keberuntungan pun ngoten. Niku mangke sambungannya kalian hikmah ke-28 sing ngoten niku. Menunda beramal tanda kebodohan. Ihalatukal a'mala ala wujudil faradhi min ru'unatin nafsi. Menunda amal kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik adalah tanda kebodohan. Di antara adab di hadapan Allah adalah bersikap dengan akal sempurna. Dengan akal sempurna dan cerdas. Nah, akal sempurna kalau terus cerdas itu sing piye sajane. Tanda yang dapat menunjukkan kesempurnaan dan kecerdasan akal ialah menggunakan kesempatan yang ada untuk beramal dan segera memanfaatkan umur yang dimilikinya. Niku sing maksudnya wonge akale sempurna niku ngoten niku. Dia bisa menggunakan kesempatan waktu dan segera memanfaatkan umurnya sebaik-baiknya. Nah, wong sing gelem ngeten niki tandane orang ini adalah orang cerdas, orang yang
berakal sempurna. Dan sikap seperti itulah yang mestinya dia terapkan wonten ngersanipun Gusti Allah. Tidak mau menunda-nunda dan berangan-angan jauh. Sebab apa yang terlewat dari umurnya tidak akan ada gantinya. Dan apa yang telah dapat dicapainya tidak ternilai harganya. Kalau kita sudah bisa berhasil melaksanakan amal di waktu yang sedang kita alami ini, maka itu keberuntungan yang besar. Itu tidak ternilai harganya. Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda akal sempurna ialah menjaga jarak dari tempat yang penuh tipuan, ngedoh saka kesibukan dunia, condong pada tempat yang abadi, lebih memperhatikan pada akhiratnya, mengumpulkan bekal untuk persiapan bertempat di alam kubur, dan membuat persiapan untuk menghadapi hari kebangkitan. Niki tondo-tondone sing akali sempurna cara dawuh Kanjeng Nabi. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya sendiri dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Kalau dia beramal dengan mempertimbangkan kepentingan waktu setelah dia mengalami kematian, maka orang yang perhitungan seperti ini, inilah disebut orang yang cerdas. Kebalikannya, sedangkan orang bodoh adalah orang yang mengikuti keinginan nafsunya dan berharap kepada Allah berbagai harapan yang kosong. Dia nyantai-nyantai mawon, waktunya beramal, dia santai-santai saja. Dia hanya muncul harapannya, Gusti Allah ki moho ngapura, Gusti Allah ki moho welas. Allah mengkolak ya diwelasi kalau Gusti Allah. Loh, dia tidak punya sikap, tidak punya ikhtiar, tidak punya gerakan, tapi mengharap kebaikan dari Allah. Ini kan harapan yang kosong harapannya. Niki sing dimaksud wonten dawuh Kanjeng Nabi ini. Tertulis di dalam mushaf Nabi Ibrahim, keharusan bagi orang yang berakal selama akalnya tidak tertutup adalah memiliki beberapa waktu, yaitu wong nek akale sempurna, maka dia akan waktu ini akan digunakan untuk beberapa hal ini. Satu, waktu untuk bermunajat kepada Allah. Dua, waktu untuk mengoreksi dirinya sendiri. Yang ketiga, waktu untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Dan yang keempat, waktu untuk memenuhi kebutuhannya berupa makanan dan minuman. Berarti setidak-tidaknya waktu yang dia miliki ini supaya digunakan untuk 4 hal ini, dibagi untuk pelaksanaan 4 hal ini. Jadi menyempatkan waktu kapan? Waktu ini kangge munajat nang Gusti Allah. Terus kapan lagi menyisakan waktu untuk napa niku muhasabah, mengoreksi awake dhewe. Kekurangane kaya apa? Sing perlu diunggahne apa neh? Dikoreksi awake dhewe. Juga menyiapkan waktu di mana waktu ini dia gunakan untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Ini termasuk bagian daripada zikir. Jadi mikir tentang ciptaan Gusti Allah. Nah, terus juga menyisakan waktu lagi untuk hal yang keempat, yaitu untuk
mencukupi kebutuhan dirinya. Jadi nyambut gawe ben iso mangan, yo iso ngombe, mergo mangan ngombe niku kebutuhan. Makanya yo enek waktu nyambut gawe tetap enek. Tapi jangan semuanya untuk bekerja. Harus dibagi waktu kita itu menjadi 4 bagian itu. Niki cara ingkang dipun dawuhaken wonten mushafipun Nabi Ibrahim. Bagi orang yang berakal, tidak akan beranjak pergi kecuali karena 3 alasan. Jadi wong nek akale sempurna niku, dia tidak akan bergerak kecuali gerakan itu karena ada nilai 3 alasan. Salah satu dari 3 alasan. Napa alasannya? Pertama, dia mau bergerak karena untuk mencari bekal akhiratnya. Niku sing pertama. Yang kedua, dia mau bergerak untuk memperbaiki kehidupannya. Terus yang ketiga, dia mau bergerak untuk memenuhi kelezatan selama kelezatan ini bukan hal yang diharamkan. Orang yang berakal selalu memperhatikan waktunya, menghadapi keadaannya dan menjaga lisannya. Orang yang meneliti ucapannya dari perbuatannya, maka ucapannya akan berkurang kecuali untuk sesuatu yang berguna untuknya. Jadi akeh menengi timbangane ngomong, kecuali nek ngomong kuwi mau ada manfaat. Niku termasuk ciri-ciri wong sing akale sempurna. Menunda pelaksanaan amal di waktu yang lain, di saat hatinya sudah lapang dan renggang dari kesibukan, merupakan tanda kebodohan. Dari mana akan bisa sampai pada waktu itu, sementara tanpa disadarinya kematian sedang menyergapnya. Andai saja bisa tiba di waktu itu, lantas apakah di waktu itu bisa terlepas dari kesibukan lain? Lepas dari kesibukan adalah hal yang langka. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ada 2 macam nikmat yang kebanyakan manusia merugi, yaitu kesehatan dan waktu luang atau kesempatan. Jadi wong duwe kesempatan itu adalah memperoleh kenikmatan. Orang memiliki kondisi sehat niku juga merupakan nikmat. Tapi seringkali orang itu rugi karena tidak bisa memanfaatkan nikmat ini. Ketika sehat, dia ora digunakne kesehatan ini untuk beramal, sehingga sampai pada waktunya dia tidak sehat. Boso wis waya ora sehat lagi budal ngamal, maka tidak bisa sempurna lagi ngamal. Demikian pula kesempatan waktu. Ketika dia punya kesempatan waktu, dia menunda. Karena bayangannya di depan masih ada kesempatan waktu. Nyatanya setelah sampai di waktu yang di depannya, justru dia tidak pernah mendapat kesempatan lagi. Mungkin karena kematian, atau mungkin didera oleh kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, kebanyakan manusia kehilangan 2 macam nikmat ini sehingga menjadi rugi. Sebab kebanyakan manusia akan selalu disibukkan dengan dunia dan memenuhi keinginan nafsu, atau dalam kondisi sakit dan menerima cobaan. Hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan rezeki dari Allah berupa kesehatan dan waktu luang. Bila mereka mau memanfaatkannya untuk taat kepada Allah, maka mereka telah benar-benar bersyukur dan akan memperoleh keberuntungan yang besar.
Sebaliknya, bila menyia-nyiakannya, maka mendapatkan kerugian yang jelas dan kufur pada nikmat. Sama halnya dia kufur dengan nikmat yang sudah dia terima. Yang seharusnya dikerjakan salik ialah memutus segala rintangan yang menghalangi, juga memutus segala ikatan yang bergelayut pada dirinya. Kemudian segera beribadah kepada Allah dan jangan menunggu waktu yang lain. Niki adab sing tepat niki wae. Hikmah yang lalu memaparkan kebodohan yang timbul karena kejahilan tentang kekuasaan Tuhan. Hikmah 27 ini memaparkan kebodohan yang timbul lantaran kelalaian. Orang yang mabuk dibuai oleh ombak kelalaian tidak dapat melihat bahwa pada setiap detik pintu rahmat Allah senantiasa terbuka dan Allah senantiasa menghadap kepada hambanya. Setiap saat itu selalu akan ada peristiwa yang berkaitan dengan kita. Dan semua peristiwa itu semuanya adalah menceritakan tentang Allah. Peristiwa setiap detik, dari detik ke detik yang kita alami, itu semua peristiwa ini bercerita tentang keberadaan Allah. Kalau sedetik saja ini kita tinggalkan, berarti kita sudah menyia-nyiakan sedetik untuk mengenal Gusti Allah. Niki maksudnya. Kok ngoten? Lah awake dhewe niki kan gak bisa lepas dari iradah lan kudrahipun Gusti Allah. Gak bisa lepas kita itu. Bahkan semua makhluk akan begitu. Tidak akan pernah bisa lepas dari kehendak dan kekuasaan Allah. Maka peristiwa apapun yang kita hadapi ini semua adalah kehendak Allah, kekuasaan Allah. Kalau kita memahaminya, merenunginya, merasakannya, maka disitulah dia akan menemukan Allah. Niki sing dimaksud kata-kata niki. Setiap saat adalah kesempatan dan tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada kesempatan yang dia, Allah, memperlihatkan dirinya kepada kita. Kesempatan yang paling baik ialah kesempatan yang kita sedang berada di dalamnya. Kelalaian adalah buah dari panjang angan-angan atau angan-angan yang jauh. Panjang angan-angan datangnya dari kurangnya ingat pada kematian. Mergo dhek gak rumangsa nek wis didep karo kematian itu ndak terasa. Gak rumangsa ngoten. Mulane angen-angene panggah si adoh mawon. Karena angan-angan yang begitu jauh merasa lain waktu masih ada kesempatan, lain waktu lagi ada kesempatan. Akhirnya bayangannya panggah ngoten. Padahal kematian ini setiap detiknya akan selalu mengintai kita. Sekarang kapan mau nek nyekel awake dhewe, atau ngoten tok.